Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Wawan Basuki, STHI, guru PAI di SMK Muhammadiyah Delanggu, Klaten. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PBG P2 di LPTK Raden Mas Said, Surakarta. Pada kesempatan hari ini, Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Muhammadiyah Delanggu, Klaten. Praktek pembelajaran saya laksanakan di kelas 11 semester genap dengan materi pokok munakahat atau pernikahan dalam agama Islam. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anakku kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, sebelum kita mulai untuk kegiatan KBM pada hari ini, supaya mendapatkan keberkahan
bertemu. Bertemu yang berarti bergabung, itu yang kedua, yang pertama. Terus menurut fikih ini adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan antara masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi pun juga memperkenalkan antara kaum dengan kaum yang lainnya. Ini pendapat yang kedua. Kalau menurut Undang-Undang tahun 74, pengertian dari perkawinan adalah ikatan, jadi ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, seorang wanita dengan seorang istrinya. Tujuannya adalah membentuk rumah tangga, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terus yang terakhir adalah menurut kompilasi hukum yang ada di Indonesia, pasal 2, perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik karena saling mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut materinya, hukum dari pernikahan itu yang pertama dikatakan dengan sunnah. Apa artinya? Sunnah bagi orang yang berkehendak, baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan yang lain yang mesti dipenuhi. Itu hukum sunnah. Yang kedua adalah bisa dikatakan wajib. Dalam menakar atau pernikahan itu bisa dikatakan hukumnya wajib. Apa? Bagi orang yang mampu melaksanakan, ya sudah punya biaya, sudah mampu untuk membiayai keluarga dan calon istri dan calon anaknya kelak, itu hukumnya wajib kalau sudah memenuhi syarat. Terus yang ketiga bisa dikatakan makruh, artinya bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan adalah bukan syahwat, itu menurut dari makruh. Selanjutnya adalah haram. Arti dari pernikahan yang haram itu adalah bagi orang yang ingin menikahi dengan niat atau menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Jadi nggak boleh seperti itu. Atau hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah, memberi belanja kepada istrinya. Nah, sampai seperti itu. Terus yang terakhir adalah mubah. Mubah itu artinya boleh, boleh saja bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkan. Itu ada 5, dikatakan sunnah, dikatakan wajib, makruh, haram, dan mubah. Terus rukun dari nikah. Nah, rukun nikah, kalian tentunya tahu kalau melihat orang pernikahan di desa kalian, tetangga kalian, itu ada syarat dan rukunnya. Nah, di sini syarat dan rukunnya itu yang pertama adalah calon suami, tentunya rukunnya yang pertama adalah calon suami, ada suaminya. Terus yang kedua ada calon istrinya. Yang ketiga adalah wali nikah dari mempelai perempuan. Yang keempat adalah saksi atau saksi dalam perkawinan. Saksi itu bisa dari keluarga kalian. Yang terakhir adalah ijab qabul. Ijab qabul itu ucapan. Nah, itu ucapan. Terus dasar hukum pernikahan ini terdapat di dalam Quran. Dalil ini berkaitan dengan Quran surat An-Nisa yang menjelaskan bahwa nikah bagi seorang laki-laki boleh lebih dari satu. Kalau itu mampu, kalau tidak mampu berarti cukup satu saja. Kita lihat artinya di sini. Nah, ini adalah Quran surat An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Jadi bagi yang laki-laki. Kalau tidak mampu ya cukup satu saja. Nah, ini surat An-Nisa berkaitan dengan orang yang mampu. Apakah boleh? Boleh.
pernikahan, biar kalian tahu menikah itu apa tuh hikmahnya. Nah, yang pertama adalah pernikahan ini dapat menenteramkan jiwanya menjadi tenang, ya, dan menghindarkan dari perbuatan maksiat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pernikahan itu adalah melanjutkan keturunan. Seperti Nabi Adam itu dulu suami dan istri, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, hanya dua, terus menjadi banyak. Karena itulah yang namanya ada ikatan lahir batin, namanya dengan perkawinan. Terus yang ketiga, hikmah dari perkawinan adalah bisa saling melengkapi dalam suasana hidup bersama anak-anaknya. Yang keempat adalah menimbulkan tanggung jawab, menimbulkan sikap rajin, sungguh-sungguh dalam mencukupi kebutuhan. Yang kelima adalah adanya pembagian tugas. Suami tugasnya apa, istri tugasnya apa. Di sini adalah satu mengurusi rumah tangga dan satu lagi untuk bekerja. Yang keenam adalah menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan. Itu adalah salah satu hikmah dari perkawinan. Ada larangan dalam pernikahan. Wanita yang dilarang dinikahi itu adalah dari ibu, putri, saudari, bibi, putrinya, saudaranya, putrinya, saudari, ibu susu atau saudari susu. Di sini lanjutnya adalah ibu mertua, putri tiri, menantu putri. Nanti kalian bisa membaca sendiri, atau wanita yang telah bersuami kalau belum waktunya masih punya suami yang lainnya. Artinya masih punya ikatan. Semua wanita yang ada hubungan kekerabatan karena sepersusuan itu tidak boleh untuk dinikah. Nah, di sini untuk saya lanjutkan dan bagikan ke KBT supaya kalian nanti bisa mengetahuinya. Materi yang kalian saksikan dulu untuk videonya, biar kalian nanti bisa menyimak, memahami tentang adanya pernikahan di dalam agama. Nah, kalian simak untuk video ini biar kalian punya gambaran tentang munakahat, tentang pernikahan. Jadi kalian bisa memahami apa itu atau kemenangan. Manusia akan hidup dalam dua alam, yakni dunia dan akhirat. Kemenangan di akhirat dan kemenangan di dunia adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bagaikan dua sisi mata uang yang tidak akan bermakna jika salah satu sisinya hilang. Sukses atau kemenangan bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, melainkan sebuah pencapaian dan perlu perencanaan yang matang. Sukses berarti kita telah berpindah dari menjauhi Allah menjadi dekat dengan Allah, berpindah dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan, berpindah dari akhlak sayyidah menjadi akhlak mahmudah, berpindah dari malas beribadah menjadi giat beribadah, dan lain sebagainya. Sukses dalam berkeluarga adalah rumah tangga yang diliputi sakinah atau ketentraman jiwa, mawaddah atau rasa cinta, dan rahmah atau kasih sayang. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah menegaskan, sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan agar kita semua senantiasa mengingat kebesaran Allah. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu, Allah mensyariatkan pernikahan bagaimana yang termaktub dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Ayat tersebut memuatkan perasaan bagi orang yang merasa belum sanggup
kerabat terdekat. Yang keempat, 2 orang saksi, serta yang kelima, ijab dan kabul. Nikah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan Hadis memiliki hikmah yang sangat besar, di antaranya sebagai berikut. Pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjadinya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Serta yang kelima, terjalinnya silaturahim antara keluarga besar pihak suami dan keluarga besar pihak istri. Perilaku mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Yang kedua, memelihara keturunan dan memperbanyak umat. Yang ketiga, mencegah masyarakat dari dekadensi moral dan penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seksual dengan pasangan. Yang keempat, melahirkan ketenangan jiwa dalam meniti jalan takwa. Serta yang kelima, memperkokoh dan memperluas persaudaraan. Ya, itulah pertanyaan dari video yang ada kaitannya dengan tadi, dan itulah gambaran bahwa pernikahan monogamis itu memiliki beberapa manfaat. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum? Yang belum paham silakan. Ya, silakan. Oke, ya, ini bagus. Bagaimana kalau menikahi seseorang itu hanya menginginkan hartanya? Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa gambarannya menikah itu adalah cinta sejati. Jangan memiliki keinginannya hartanya. Itu tidak boleh dalam agama. Itu nanti bisa dikatakan dengan haram. Mengapa? Karena tujuan nikah itu adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Karena nikah tujuannya adalah ketentraman lahir dan batin. Jadi ya, kita nanti bagi kelompok untuk menyelesaikan tugas LKPD kalian masing-masing, dan masing-masing kelompok itu bisa terdiri dari 3 sampai 4. Nanti silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan untuk mejanya di posisinya balik. Untuk kelompok 1, kelompok 1 mana dulu? Sini. Kelompok 1. Kelompok 1. Untuk kelompok 2, ini 3 ya. 3 ini kelompok 2. Kelompok 2. Untuk kelompok 3, sini kelompok 3. Kelompok 3. Nah, nanti silakan koordinasi ya. Masing-masing dan teman itu saling berkomunikasi menyelesaikan dari tugas yang ini. Kelompok 4. Nah, sini. Oke, kalau sudah RKPD sudah saya bagikan, waktunya 15 menit cukup. Jadi ya cukup ya. Nanti masing-masing dari kalian bekerja sama, terus nanti ada salah satu dari kelompok kalian itu maju mempresentasikan dari tugas yang saya berikan. Oke, sudah siap kelompok 1? Ya, ditulis dulu kelompoknya. Itu namanya, nama kelompoknya terlebih dahulu ditulis. Kalau ada yang belum paham, nanti tulisannya atau pertanyaannya bisa ditanyakan. Jadi ya, sudah siap? Kalau sudah nanti oke, untuk kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil dari diskusi. Nah, hasil dari diskusinya silakan dibacakan hasilnya. Tadi sudah selesai. Ya, silakan. Assalamualaikum
kawali nikah dan mempelai perempuan, 4 saksi perkawinan, 5 hijab dan kabul. Demikian diskusi kami dari Jakarta melaksanakan. Oke, berarti kalian pada hari ini sudah mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan munakah. Pengertiannya sudah paham, terus manfaatnya atau hikmahnya, terus syarat dan rukunnya sudah paham. Mungkin ada yang belum paham, nanti silakan ditanyakan saya. Silakan, yang belum paham ada? Rekan yang bertanya, silakan untuk hasil pertemuan pada hari ini mungkin ada salah satu yang merefleksikan. Jadi merefleksikan hasil dari pembelajaran hari ini. Silakan, salah satu berdiri. Ya, berdiri. Dari materi yang disampaikan Pak Wawan tentang munakahat, saya menjadi paham arti dari munakahat itu. Materi munakahat sepertinya asik dan menyenangkan yang kelak suatu saat nanti akan dialami semua orang. Yang sebelumnya saya belum memahami munakahat, sekarang saya sudah paham secara lebih mendapat tentang arti hukum dan hikmahnya. Oke, itu adalah refleksi yang sudah disampaikan oleh teman kalian kaitannya dengan ilmu munakahat yang besok semua orang itu pasti akan mengalaminya. Sebelum saya akhiri kesimpulan, ya silakan kesimpulannya salah satu menyampaikan. Dan hari ini dapat saya sampaikan, munakahat adalah salah satu bentuk persaudaraan atau ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetap memiliki syarat-syarat yang bisa dipenuhi. 2. Bahwa ketika itu bisa haram wajib sunnah, upah dan makruh dan semua itu memiliki syarat dan ketentuan. 3. Bahwa tujuan pernikahan itu salah satunya untuk membentuk keluarga, sakinah mawaddah warahmah. Oke, terima kasih Mas yang sudah menyampaikan untuk kesimpulannya. Terima kasih atas perhatiannya dan itulah gambaran bahwa munakahat itu banyak manfaat, ada ketentuannya, bisa dikatakan haram, bisa dikatakan dengan makruh dan lain sebagainya. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan dulu bahwa materi besok yang akan datang adalah kita akan membahas tentang sedekah dan infak, dan itu adalah materi yang kelak besok akan kita pelajari. Kalau hari ini nanti tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri, silakan